Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Karakter Peduli Sesama melalui kegiatan sehari di Panti Yatim Tangerang. Latar belakangnya, panti asuhan adalah lembaga yang menampung dan merawat anak yatim serta anak-anak yang tidak dapat diasuh oleh keluarga kandung, dengan menyediakan yang aman seperti tempat tinggal, air, dan makanan. Namun, karena kurangnya kepedulian dan empati masyarakat, menyebabkan menurunnya kohesi sosial, meningkatnya keegoisan, dan membuat anak yatim merasa diabaikan, padahal mereka sangat membutuhkan yang namanya bimbingan, perlindungan, dan dukungan emosional. Latar fenomena ini, proyek ini berkaitan dengan SDG 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions. Rumusan masalahnya, bagaimana karakter peduli sesama dapat diimplementasikan melalui kegiatan sehari di Panti Yatim Tangerang. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan kepedulian bersama dan rasa empati di lingkungan panti asuhan. Proyek ini dilakukan dengan memupuk interaksi yang lebih hangat, mempererat ikatan antara penghuni, serta mendorong keterlibatan dan dukungan lebih besar dari komunitas sekitar. Lalu kami juga punya 4 kajian teori. Pertama, dari Kemendikbud menyatakan bahwa karakter peduli sesama adalah nilai penting dalam pendidikan karakter karena mendorong empati, kasih sayang, dan kontribusi sosial, terutama dalam konteks panti asuhan yang memerlukan dukungan emosional. Lalu kedua, dari UNESCO menegaskan bahwa pendidikan nilai harus mencakup aspek afektif dan psikomotorik sehingga pengalaman langsung seperti kunjungan ke panti asuhan memberi pembelajaran yang lebih bermakna. Ketiga, dari Choi dan Lee menemukan bahwa kegiatan service learning dapat meningkatkan kepekaan sosial dan rasa altruisme, di mana aktivitas sederhana seperti menemani atau bermain dengan anak-anak panti mampu menumbuhkan empati. Dan terakhir dari The Yasong Foundation menjelaskan bahwa panti asuhan menyediakan perlindungan dan stabilitas emosional, serta keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan rasa keterhubungan dan mengurangi kesepian pada anak-anak. Lalu selanjutnya ada metode pelaksanaan. Kami melakukan observasi untuk memahami situasi dan pandangan komunitas di lokasi proyek. Kami juga mengamati interaksi melakukan aktivitas ringan dengan anggota Panti Yatim Tangerang, serta mencatat pendapat mereka. Setelahnya, kami akan kembali ke kampus untuk mendiskusikan dan menganalisis temuan observasi. Dan ini adalah rencana kegiatan kita. Dari pukul 30 sampai pukul 1, para anggota hadir dan mempersiapkan kelompok untuk kegiatan yang akan kita jalani. Dari pukul 1 sampai 10, kami menghabiskan 10 menit untuk berkenalan dengan ibu yang bertanggung jawab atas panti tersebut. Lalu kita menghabiskan 5 menit untuk membuka acara, dan kita menghabiskan 30 menit untuk melakukan aktivitas chat fast. Dari pukul 1.45 sampai 2.25, kita menghabiskan 40 menit untuk makan siang bersama. Lalu kita menghabiskan 10 menit untuk memberikan hadiah, 5 menit penutupan acara, dan 5 menit terakhir untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Next, kita masuk ke hasil penelitian. Jadi pertama kita akan membahas temuan di lapangannya. Setibanya di Panti Yatim Tangerang, kami berbincang dengan Umi dan menyiapkan alat aktivitas. Habis itu kami berkenalan dengan anak-anak untuk membangun kedekatan. Terus kita masuk ke dalam aktivitas utama yaitu melukis vas, diiringi obrolan dan canda bersama anak pantinya. Setelah melukis, kami makan siang dan menikmati es krim bersama. Di akhir kegiatan, kami memberikan hadiah untuk karya terbaik, lalu menutup dengan pesan salam dan foto bersama. Next, kita masuk ke pembahasan flash analysis. Aktivitas sederhana seperti melukis, bermain, dan makan bersama mampu membangun hubungan emosional dan rasa percaya. Interaksi sangat membantu anak-anak merasa dihargai dan juga diperhatikan. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai kasih sayang dan empati yang diajarkan di dalam agama. Yang terakhir, pengalaman ini meningkatkan kesadaran kami tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan kualitas interaksi dalam kegiatan sosial. Lalu saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan sosial yang telah
asuhan. Melalui kunjungan ini, melihat bahwa kegiatan sosial di panti asuhan memiliki ruang untuk ditingkatkan. Kegiatan yang lebih variatif dan edukatif, keterlibatan komunitas dapat memberikan dampak bagi anak-anak. Selain itu, dokumentasi dan kegiatan juga penting agar program yang sudah diperbaiki dan dikembangkan. Lalu kolaborasi jangka panjang akan mendukung keberdayaan anak-anak. Lalu hari di Panti Yatim Tangerang menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi kami. Langsung, kami belajar bahwa perhatian kecil, waktu bersamaan memiliki arti besar lagi bagi anak-anak. Lalu mereka nyata dan kepedulian bukan. Lalu apa yang kami lakukan? Tujuan SDG nomor 16, yaitu hubungan sosial yang inklusif serta tanggung jawab. Melalui kegiatan sederhana ini, belajar untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih berkontribusi untuk masyarakat di sekitar kita. Refleksi dari saya setelah mengikuti kegiatan sehari di Panti Yatim Tangerang, bahwa berinteraksi langsung dengan anak-anak panti membuat saya memahami bahwa peduli sesama bukan sekedar hanya memberi bantuan materi, tapi juga menghadirkan perhatian, kenyamanan, dan rasa dukungan emosional. Dan setelah mendengar cerita mereka, selagi melakukan aktivitas, yaitu melukis cat dan makan siang, bahwa betapa tindakan sederhana dapat memberikan rasa aman dan dihargai, dan itu pun dihargai mereka. Jadi walaupun hanya mungkin hal sederhana pun, hal sekecil pun, itu pasti mereka merasa senang dan mereka merasa itu tuh penting gitu loh untuk mereka, bahwa mereka juga butuh itu. Dan pengalaman ini juga berkaitan dengan SDG 16 yang menekankan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Dengan menunjukkan kita adanya peduli dengan mereka, saya turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis meskipun dalam skala kecil. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa karakter peduli sesama adalah nilai yang perlu diterapkan secara konsisten agar dapat memperkuat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Oke, jadi berikut adalah refleksi pribadi saya. Kegiatan sosialisasi di panti asuhan telah menambah wawasan dan pengalaman saya dalam berinteraksi dengan anak-anak dari Panti Yatim Tangerang. Secara sosial, kegiatan tersebut membuat saya lebih ingin mengenal mereka lebih akrab dan melakukan aktivitas seru seperti mengecat part kecil. Lalu, hal tersebut adalah salah satu kontribusi dari kelompok kami untuk mengimplementasikan karakter peduli sesama dan juga mendukung salah satu poin SDG, yaitu SDG 16. Saya berharap bahwa kelompok kami dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung kepedulian terhadap sesama masyarakat melalui sosialisasi ini. Selain itu, sosialisasi ini juga berkaitan dengan 2 poin BINUS Graduate Attribute yang disingkatkan sebagai BGA, yaitu Social Awareness dan Collaboration, di mana kegiatan yang dijalani membuat saya lebih peka terhadap lingkungan dan warga sekitar untuk lebih menekankan terhadap sikap peduli tersebut dan mendorong kelompok kami untuk memberi bantuan secara suportif dan menyediakan kebutuhan pokok seperti menyumbangkan sembako dan bahan-bahan yang pastinya akan berguna bagi anak-anak dan orang tua di panti asuhan. Dan interaksi antar kelompok kami dan anak-anak saat aktivitas juga memicu nilai-nilai yang krusial terhadap komunikasi dan kolaborasi dalam memberikan ide-ide untuk mengecat gambar sekreatif mungkin. Lalu, refleksi pribadi dari saya, kegiatan sosialisasi di panti kemarin memberi kita kesempatan untuk benar-benar melihat dan merasakan kehidupan para anak-anak panti dari dekat. Dari senyum yang mereka tunjukkan sampai cerita sederhana yang mereka bagikan, kita belajar bahwa kasih sayang dan rasa dihargai adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Ternyata kehadiran kita, meski hanya 1 hari di Panti Tangerang, cukup untuk membuat mereka merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Pengalaman ini juga mengingatkan kita pada semangat SDGs 16, yaitu membangun lingkungan yang damai, aman, dan inklusif. Di panti, kita menyadari bahwa tempat seperti itu bukan hanya
sekedar lembaga sosial, tetapi juga rumah bagi orang-orang yang membutuhkan kenyamanan dan perlindungan. Dengan mendengarkan, menghormati, dan berinteraksi dengan tulus, kita ikut menciptakan suasana yang lebih hangat dan manusiawi bagi mereka. Dari kegiatan ini kita belajar bahwa kontribusi kecil pun dapat memberi arti besar. Semoga pengalaman ini membuka hati kita untuk terus peduli, membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, dan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil serta penuh empati. Untuk refleksi pribadi saya, melalui kegiatan di Panti Yatim Tangerang, saya belajar banyak hal, terutama tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Dengan bekerja bersama teman satu tim dan anak-anak pantinya, saya belajar bagaimana berkomunikasi dan bekerja secara lebih efektif. Saya juga meningkatkan kesadaran sosial dengan memahami peran penting panti asuhan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, yang mendukung target SDG 16, di mana setiap anak berhak mendapatkan perhatian, perawatan, dan kesempatan yang sama meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Dari refleksi saya, kegiatan di panti asuhan menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Saat berinteraksi langsung dengan anak-anak, saya merasa bahwa perhatian dan waktu yang kami berikan sangat berarti bagi mereka. Lalu dari kegiatan ini, saya belajar untuk lebih bersyukur, peduli, dan peka terhadap orang lain. Dan kunjungan ini juga membuat saya ingin terus ikut dalam kegiatan sosial karena melihat anak-anak tersenyum, memberikan kepuasan tersendiri dan mengingatkan bahwa kebaikan sekecil apapun tetap bermanfaat bagi saya. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih banyak.